Meneruskan pengajian kita Al-Muhazzab fi Fiqh Imam Syafi'i oleh Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi rahimahullahu taala. Qala al-musannif rahimahullahu taala fa in matat imra'atun wa lam yakun laha zawjun ghasalaha an-nisa'u wa ulahunna dhatu rahimin mahramin thumma dhatu rahimin ghairu mahramin thumma al-ajnabiyyatu fa in lam yakun nisaa ghasalaha al-aqrabu fal aqrabu min ar-rijali ala ma dzakarna. Nah sekarang kalau kemarin minggu yang lalu ada seorang laki-laki meninggal enggak punya bini laki. Kalau sekarang perempuan meninggal kagak punya laki. Kalau punya laki boleh lakinya yang mandiin, suaminya yang mandiin. Fa in matat imra'atun wa lam yakun laha zaujun ghasalaha an-nisa'u. Sekarang ada seorang wanita enggak punya suami. Siapa yang berhak untuk mandikan? Yang mandikan dia adalah harus wanita. Terus siapa yang paling harus didahulukan untuk memandikan seorang wanita tersebut? Wa ulahunna dzatu rahimin mahramin. Yang pertama adalah orang-orang yang mahram, maknya, anaknya, putrinya. Kalau putri nggak ada, bibinya. Kalau bibinya nggak ada, ya ponakannya, saudaranya, adiknya, empoknya. Pokoknya cewek dulu. Kalau dari keluarganya yang cewek kagak ada, kagak bisa, maka baru orang lah yang cewek. Kecuali ini perempuan punya suami, nah itu suaminya boleh mandi. Sebagaimana khilaf di antara ulama-ulama Syafi'iyah. Suami meninggal, istrinya ada, istrinya boleh mandiin. Bahkan dalam satu pendapat dalam mazhab Imam Syafi'i, istrinya lebih didahulukan untuk memandikan suaminya. Karena kalau adik kita laki, walaupun dia bapak kita, anak kita, tetap aurat itu nggak boleh terlihat oleh mereka. Tapi kalau bini, boleh nggak? Boleh. Makanya tepat sekali yang pada saat sebagian ulama Syafi'iyah itu mengatakan, istri lebih didahulukan untuk memandikan suami karena dia boleh melihat segalanya. Begitu juga bini, kalau dia masih punya suami, suaminya lebih kita dahulukan untuk memandikan. Kalau nggak ada baru anaknya, ibunya, seterusnya. Kalau udah nggak ada juga dari kerabat-kerabat wanitanya, baru thummal ajnabiyyatu, baru orang lain. Wa lam yakun nisa ghasalaha al-aqrabu fal aqrabu minar rijal la madzakarna. Nah sekarang perempuan kagak ada saudaranya. Yang ada anak laki-laki, bapak, adik, kakak, laki-laki. Nah, kalau memang nggak ada perempuan, baru boleh yang laki, boleh tuh anak laki mandi, boleh tuh bapak mandi, boleh tuh abang atau adik mandiin, karena udah nggak ada perempuan. Dan di kampung itu juga nggak ada yang tukang mandiin yang perempuan. Ya udah anaknya yang mandi. Cuman tetap aturannya, untuk bagian-bagian yang diharamkan dilihat itu tetap harus tertutup rapat. Dan pada saat membersihkan bagian-bagian yang memang tidak boleh disentuh langsung kena tangan, itu harus pakai hirqah, harus pakai sarung tangan. Dan alhamdulillah di Rahmatul Ummah komplit. Buat yang laki ada, buat yang perempuan ada. Nah selanjutnya, wa in talaqa zawjatahu talqatan
talqatan raj'iyatan thumma mata ahaduhuma qabla raj'ati fa illam yakun lil akhari ya gusluhu li'annaha muharramatun alaihi tahrimal mabtutah. Nah sekarang kalau ada suami istri cerai, suami istri cerai, padahal cerainya itu baru roj'ah. Cerai roj'ah itu adalah talak 1, talak 2, itu namanya talak roj'ah. Artinya cerai yang boleh balik lagi. Kalau talak 3 itu nggak boleh balik lagi kecuali nih istri nikah dulu sama kekasihnya, sama orang lain. Makanya jangan sembarangan enteng mulut. Gue ceraiin lu, jatuh. Dapat 2 minggu, gara-gara duitnya diambil 50.000, gue ceraiin lu. 2. 3 minggu ke berikutnya, gara-gara makan kurang garam, gue ceraiin lu. Selesai udah, mampus bini lu diambil orang. Maka gak boleh balik lagi tuh. Udah 3, bener gak? Makanya jangan sembarangan Pak sama bini. Kalau marah aja. Aku nggak suka kayak begini. Udah berangkat aja, jangan pakai gue ceraiin lu, jatuh. Makanya kalau lagi marah sama bini, kalau marah sama bini begitu. Jangan enteng banget mulut. Dihukum sama Allah. Itu 3 nggak boleh balik lagi kecuali dia nikah kepada orang lain. Itu hukuman berat dari Allah sebenarnya. Kecuali kalau memang nih ibu-ibu ada nggak? Bu? Nah kalau ngatasin ibu-ibu yang marah, lain lagi. Kalau bapak-bapak lain, kalau bini yang marah-marah gampang Pak. Kasih aja mulutnya sama duit. Diam dia. Ya kalau ibu-ibu sekarang begitu, Pak. Pelan-pelan jangan kencang-kencang, ada ibu-ibunya sih. Kalau istri kita di rumah marah-marah mulu, jangan dibalesin, tampel aja mulutnya 200.000, diam dia. Kalau masih ngoceh, tambahin 100, 200, 300, sejuta mah diam dia udah. Nah kalau ada seorang suami cerai, talqatan raj'iyatan, talak raj'i, kemudian mati salah satu dari keduanya. Nah maka kalau udah mati begini, dia nggak boleh mandiin. Anggaplah mantan suaminya yang meninggal, dia nggak boleh mandiin karena sudah orang lain. Istrinya yang meninggal, ini mantan suami nggak boleh mandiin istrinya. Kenapa? Karena udah orang lainnya sebab cerai. Walaupun kalau masih hidup, kalau roj'i itu boleh balik. Anggaplah nauzubillahi min zalik, kita ceraiin bini kita talak 1, mah kita cerai ya. Mulai hari ini mama pulang ke rumah sono. Ini bawa koper. Ini uang mutanya 5 miliar, bawa pulang. Kata bini, gue mendingan gue cerai dah. Baru talak 1 tuh. Dapat 2 minggu, berubah pikiran suami. Itu sih boleh langsung balik. Boleh langsung itu namanya talak roj'i. Mah, lewat WhatsApp lewat medsos, atau langsung dengan ucapan, dengan surat, atau langsung dengan sikap, gendong aja udah lemparin langsung ke sawah misalkan. Nah itu langsung sudah dinamakan rujuk. Nah cuman kalau talak 1 tersebut udah jatuh, kemudian mati salah satunya, itu langsung sudah menjadi muharraman ya. Mabtutah artinya udah selama-lamanya. Nah, maka walaupun talaknya baru 1, kalau sudah terjadi wafat atau meninggal salah satunya, itu secara otomatis udah bukan laki bini. Karena bukan laki bini, udah nggak boleh mantan suaminya mandiin mantan istrinya mandiin mantan suami. Kenapa? Li'annaha muharramatun alaihi tahrimal mabtutah, karena dia sudah diharamkan dengan sebab cerai, walaupun cerainya baru talak 1 atau 2. Selanjutnya
Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa idza mata rajulun wa laysa hunaka illa imra'atun ajnabiyatun aw matat imra'atun wa laysa hunaka illa rajulun ajnabiyyun fihi wajhani. Kata Imam Abu Ishaq As-Sirazi rahimahullahu ta'ala, apabila seseorang meninggal, laki-laki, wa laysa hunaka illa imra'atun ajnabiyyah, di situ cuman ada satu perempuan tapi orang lain kasusnya, berarti dia tinggal di hutan berdua-dua, bukan laki bini, Bang dia tinggal di jadi Tarzan nama, kalau perempuannya apa? Tarzin. Tarzan nama Tarzin. Mati nih Tarzan. Mati nih Tarzan. Dia nggak punya bini, ada perempuan satu, tapi orang lain. Atau sebaliknya, seorang wanita meninggal, Tarzinnya yang meninggal. Nggak ada orang lain, nggak ada saudaranya, cuman yang hidup Tarzan. Itu bagaimana? Fihi wajhani dalam mazhab Imam Syafi'i. Ini ada dua pendapat dalam mazhab Imam Syafi'i. Yang pertama, yuyammamu. Maka kalau sudah seperti itu cukup ditayamumkan. Yang kedua, yustaru bithaubin wa yaj'alul ghasilu ala yadihi khirqatan summa yaghsiluhu. Nah, kalau pendapat yang kedua, tutupin nama baju. Boleh yang mati, yang meninggal laki atau perempuan, boleh tetap dimandiin, pendapat yang kedua, tapi dimandiinnya tutup seluruh bagian badan dan gunakan di tangannya pakai sarung tangan. Nah, kalau dua pendapat begini, mana yang lebih akhwat, yang lebih hati-hati, mana yang lebih afdol? Maka pendapat yang pertama cukup ditayamumkan saja, lebih aman. Berdua-dua. Jadi kalau ada Tarzin meninggal, hanya ada Tarzan, ya udah Tarzan cukup tayamumkan. Setelah itu kapankan, sholatkan kubur. Bisa nggak terjadi? Ya kasus-kasus ini itu udah masuk dalam ya pemikiran para ulama-ulama. Bisa saja terjadi, walaupun jauh kemungkinan. Ini luar biasa. Wasani, nah pendapat yang kedua itu pakaiin baju, tutupin semuanya, tetap mandiin, cuman pakai sarung tangan. Wa iza mata kafirun faqaribuhu wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Ayo silakan ya mau bertanya.